wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Makfira dengan NIM 3114231105. Saya merupakan mahasiswi aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 6 poin. Yang pertama yaitu konsep dasar strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, perbandingan ragam metode, pendekatan, model atau strategi, serta contohnya. Yang ketiga, perbandingan model-model inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, pendekatan deep learning dan 3 pilarnya. Yang kelima, konsep dasar pembelajaran mikro. Yang keenam, analisis 8 keterampilan dasar mengajar serta contohnya. Yang pertama yaitu konsep dasar strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu hakikat strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, fungsi strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang keempat, perbedaan pengertian, pendekatan, metode, strategi, teknik, model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Menurut Marso tahun 2005, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Dick and Carey tahun 1985, strategi pembelajaran adalah seperangkat materi dan proses pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk mencapai hasil belajar pada siswa. Yang selanjutnya yaitu definisi menurut Gerlach dan Ellie tentang strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan konten dalam lingkungan belajar tertentu yang terdiri dari jenis, ruang lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu menurut Kemp, strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, dari beberapa pendapat tadi dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman umum dan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Nah, strategi ini mencakup mulai dari pemilihan metode, materi, dan proses pembelajaran yang disusun secara sistematis agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi strategi pembelajaran. Yang pertama fungsinya yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, menurut Gerlach dan Ellie tahun 1980, strategi pembelajaran membantu meningkatkan efektivitas proses belajar dengan memberikan struktur yang jelas dalam penyampaian materi. Yang kedua, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Ini menurut Dick and Carey tahun 1990 yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat dicapai secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, menurut Slavin tahun 2006, strategi pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar sehingga mereka lebih aktif dan termotivasi untuk memahami materi. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan karakter peserta didik. Menurut Joyce dan Weil tahun 2000 menekankan bahwa strategi pembelajaran ini memberikan pengalaman yang berharga kepada peserta didik sehingganya peserta didik dapat belajar secara optimal.
Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya strategi pembelajaran ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Fungsinya meliputi yang memberikan struktur yang jelas dalam penyampaian materi, memastikan pencapaian tujuan pembelajaran secara sistematis, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Menurut Dick and Carey tahun 2009, tujuan strategi pembelajaran adalah untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang sistematis agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya menurut Gange dan Briggs tahun 1979 menyatakan bahwa strategi pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya dengan baik. Yang selanjutnya menurut Joyke dan Weil tahun 2000, strategi pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh, mengorganisasi, dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik mereka. Yang selanjutnya menurut Slavin tahun 2006, tujuan strategi pembelajaran adalah meningkatkan pemahaman, motivasi, dan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode dan menarik yang berbasis penelitian. Nah, dapat saya simpulkan dari beberapa pendapat para ahli tadi bahwa tujuan strategi pembelajaran yaitu menciptakan proses belajar yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, para ahli tersebut menekankan bahwa strategi pembelajaran dirancang untuk membentuk siswa mencapai kompetensi yang diharapkan dengan cara yang sistematis, menarik, dan berbasis penelitian. Yang selanjutnya yaitu perbedaan pengertian pendekatan, metode, strategi, teknik, model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama yaitu pendekatan. Menurut Anthony 1963, pendekatan adalah seperangkat asumsi yang digunakan sebagai landasan dalam memilih metode dan teknik pembelajaran. Yang kedua, metode. Menurut Brown tahun 2001, metode adalah rencana sistematis dalam menyampaikan materi yang didasarkan pada pendekatan tertentu. Yang ketiga yaitu strategi. Menurut Dick and Carey tahun 2009, strategi adalah perencanaan yang berisi serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu teknik. Menurut Anthony 1963, teknik adalah cara spesifik yang digunakan dalam menerapkan metode pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yaitu model. Menurut Rusman 2012, model pembelajaran merupakan pola atau desain yang digunakan dalam merancang pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tadi dapat saya simpulkan bahwa perbedaan antara pendekatan, metode, strategi, teknik, dan model pembelajaran terletak pada cakupan dan tingkat penerapannya dalam proses belajar mengajar. Pendekatan lebih bersifat filosofis dan menjadi dasar dalam pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara sistematis yang digunakan berdasarkan pendekatan tertentu. Strategi adalah perencanaan menyeluruh untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Teknik merupakan langkah praktis dalam menerapkan metode di kelas. Sementara itu, model pembelajaran adalah pola atau desain pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam mengorganisasi pengalaman belajar. Nah, kelima aspek ini saling berkaitan dan membentuk sistem pembelajaran yang struktur dan efektif. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan poin yang kedua yaitu perbandingan ragam, metode atau pendekatan atau model atau strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta contohnya. Yang pertama yaitu metode. Nah, menurut Trianto 2017, metode pembelajaran adalah tata cara atau strategi pengajaran yang dilakukan guru atau pengajar untuk membentuk siswa mencapai tujuan pembelajaran.
Nah, contohnya yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu teknik pembelajaran di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan cara penyampaian informasi yang paling tradisional dan masih banyak digunakan dalam berbagai jenjang pendidikan. Contoh yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah teknik pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif antara siswa untuk membahas suatu topik, memecahkan suatu masalah, atau bertukar pendapat. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah teknik pembelajaran di mana guru atau siswa memperagakan sesuatu proses, keterampilan, atau konsep di depan kelas agar lebih mudah dipahami. Metode ini sering digunakan untuk mata pelajaran yang bersifat praktis, seperti sains, olahraga, dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu metode pemberian tugas. Nah, metode ini adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan tugas atau pekerjaan kepada siswa untuk dikerjakan secara individu atau kelompok, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, metode ini bertujuan untuk melatih kemandirian, tanggung jawab, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pelajaran. Yang selanjutnya yaitu metode penugasan proyek. Metode penugasan proyek atau problem based learning. Metode ini yaitu siswa ditugaskan untuk menyelesaikan suatu proyek yang kompleks dan berbasis masalah nyata dalam jangka waktu tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Yang selanjutnya yaitu pendekatan. Nah, menurut Sardiman tahun 2011 menyebutkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu cara berpikir dan bertindak yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran dengan memperhatikan peran aktif peserta didik dalam proses belajar. Nah, contohnya di sini saya mengambil pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik ini adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan melalui proses stimulus respon. Nah, dalam pendekatan ini, belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi dengan lingkungan, bukan karena faktor internal seperti pemikiran atau perasaan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kognitif. Nah, pendekatan kognitif adalah teori pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir, pemahaman, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, dan menggunakan informasi. Yang selanjutnya pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah teori pembelajaran yang menekankan pada pengembangan potensi diri, kebebasan, dan peran emosional dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu dapat belajar dengan baik dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan motivasi. Yang selanjutnya pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Baik, yang selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata agar lebih bermakna bagi siswa. Pendekatan ini menekankan bahwa belajar akan lebih efektif jika siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu model. Nah, model menurut Dick and Carey tahun 2009, model pembelajaran adalah kerangka yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan situasi pembelajaran. Nah, contoh pembelajarannya yaitu contoh pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran ini yaitu mengajarkan siswa untuk bekerja secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Model ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan pemahaman konsep, serta membangun kerjasama dan tanggung jawab siswa. Contoh yang selanjutnya yaitu model pembelajaran discovery learning.
Nah, model pembelajaran ini yaitu di mana siswa menemukan konsep atau prinsip secara mandiri melalui eksplorasi, observasi, dan analisis dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, model pembelajaran ini berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Nah, dalam PBL, siswa bekerja dalam kelompok untuk meneliti, menganalisis, dan mencari solusi atas suatu masalah dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Yang selanjutnya yaitu PJBL atau Project Based Learning. Nah, pembelajaran berbasis ini yaitu pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam merancang, mengembangkan, dan menyelesaikan sebuah proyek nyata untuk memahami konsep atau materi pembelajaran secara mendalam. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran ini menekankan proses pencarian dan penyelidikan di mana siswa secara aktif menemukan dan membangun sendiri pemahamannya terhadap suatu konsep atau masalah. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual. Nah, model pembelajaran kontekstual ini yaitu model pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat memahami konsep lebih mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan agar siswa belajar secara aktif, tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami bagaimana ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu menurut Joyce, Well, dan Calhoun, tahun 2009, strategi pembelajaran adalah suatu rencana atau tindakan yang dilakukan oleh guru atau pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengorganisasi sumber daya dan kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya yaitu direct interaction atau pembelajaran langsung adalah metode pembelajaran di mana guru menyampaikan materi secara langsung dan terstruktur kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu role playing. Nah, role playing ini metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memerankan suatu situasi, karakter, atau skenario untuk memahami konsep atau keterampilan tertentu. Yang selanjutnya yaitu concept mapping atau peta konsep. Nah, dalam teknik pembelajaran yang digunakan untuk mengorganisasikan, menggambarkan, dan menghubungkan konsep-konsep utama dalam bentuk diagram atau skema. Teknik ini membantu siswa untuk memahami hubungan antara berbagai konsep secara lebih jelas dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu expository. Nah, metode expository adalah metode pembelajaran di mana guru menyampaikan materi secara langsung dan siswa lebih banyak menerima informasi secara pasif. Jadi dapat saya tarik kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya metode, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran yang memiliki peran penting dan fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru untuk membentuk siswa mencapai tujuan pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, atau demonstrasi. Nah, sedangkan pendekatan pembelajaran adalah cara berpikir dan bertindak dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan aktif siswa seperti pendekatan behaviorisme, pendekatan kognitif, atau konstruktivis. Nah, model pembelajaran adalah kerangka yang dirancang untuk merancang dan mengembangkan pembelajaran secara sistematis. Misalnya, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran inquiry, atau PBL. Nah, sementara itu, strategi pembelajaran adalah rencana atau tindakan yang mengorganisasi sumber daya dan kegiatan pembelajaran seperti direct instruction atau pembelajaran langsung atau role playing.
Poin yang ketiga yaitu saya ingin menjelaskan mengenai perbandingan model-model inovatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, model pembelajaran inovatif adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan keterampilan siswa dengan metode yang lebih kreatif, berbasis teknologi atau berbasis pengalaman. Nah, menurut Tony Wagner dari Harvard University, pembelajaran inovatif adalah kunci untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-20. Ada beberapa ragam pembelajaran inovatif. Yang pertama yaitu discovery learning. Menurut Hanafiah tahun 2012 menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, fokus utama dalam pembelajaran discovery learning ini adalah menemukan konsep atau prinsip secara mandiri melalui eksplorasi. Nah, yang kedua yaitu inquiry. Nah, menurut Abidin tahun 2018 pada halaman 149, model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, dan isu tertentu. Nah, fokus utama dalam pembelajaran inquiry ini adalah menyelidiki suatu permasalahan dengan berpikir kritis dan analitis. Yang selanjutnya yaitu PBL atau Project Based Learning. Nah, menurut Astuti, PBL ialah model pembelajaran berbasis masalah yang membawa proses pembelajaran menggunakan masalah kepada dunia nyata seperti suatu kerangka bagi peserta didik dalam cara berpikir kritis dan keterampilan problem solving, serta untuk mendapatkan pengetahuan dan konsep intrinsik dari pelajaran. Nah, fokus utama dari PBL ini yaitu memecahkan masalah nyata secara sistematis dan kolaboratif. Yang selanjutnya yaitu PJBL. Nah, menurut Mulyasa tahun 2014 pada halaman 145 menjelaskan bahwa pengertian Project Based Learning atau singkatan dari PJBL adalah model pembelajaran yang memiliki tujuan yakni membimbing siswa lewat suatu proyek kolaboratif yang mengintegrasikan sebagai subjek atau materi kurikulum serta memberikan kesempatan kepada siswa dalam menggali materi, memakai berbagai cara bermakna bagi dirinya sendiri dan melakukan percobaan dengan kolaboratif. Nah, dalam pembelajaran ini berfokus pada pengerjaan proyek autentik yang mendorong siswa untuk meneliti, merancang, dan menghasilkan produk atau solusi nyata. Yang selanjutnya yaitu kooperatif. Nah, menurut Nurdiansah dan Fahyuni tahun 2016, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok bersifat heterogen. Nah, dalam pembelajaran ini menekankan kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama dengan saling berbagi tugas dan tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu kontekstual. Menurut Wina Sanjaya 2005 pada halaman 109, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya pada kehidupan mereka. Nah, fokus utama dalam pembelajaran ini yaitu menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata agar siswa dapat memahami konsep secara lebih bermakna dan relevan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran inovatif adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kreativitas dan keterlibatan siswa dengan metode yang lebih kreatif, berbasis teknologi atau berbasis
pengalaman. Ada beberapa metode inovatif, yaitu yang pertama yaitu discovery learning yang berfokus pada eksplorasi mandiri, di mana siswa menemukan konsep melalui penyelidikan sistematis dan logis. Yang kedua, inquiry yang menekankan pada pencarian informasi dari berbagai sumber untuk memahami suatu topik. Yang selanjutnya, problem based learning atau menggunakan masalah dunia nyata sebagai titik awal pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis dan mencari solusi. Yang selanjutnya, problem based learning yang melibatkan proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan mendorong eksplorasi kreatif. Yang selanjutnya, kooperatif yang mengutamakan kerjasama dalam kelompok kecil yang heterogen. Dan yang selanjutnya yaitu kontekstual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata agar lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu saya ingin menjelaskan mengenai pendekatan deep learning dan 3 pilarnya. Menurut Fulan, Langworthy, dan Barber 2014 dalam karya mereka tentang transformasi pendidikan, deep learning didefinisikan sebagai deep learning in education is the process of acquiring knowledge in a way that students can apply critical thinking, creativity, and problem solving skill to real world challenge. Dalam artian, deep learning ini dalam pendidikan adalah proses memperoleh pengetahuan di mana siswa dapat menerapkan pemikiran kritis, kreatif, dan keterampilan pemecahan masalah pada tantangan dunia nyata. Nah, sedangkan menurut Marton dan Saljo tahun 1976, peneliti pendidikan ini memperkenalkan konsep deep learning sebagai pendekatan di mana siswa berupaya memahami makna dan belajar pada tingkat konseptual daripada sekedar menghafal. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan 3 pilar deep learning. Yang pertama ada mindful learning atau mengajak siswa untuk fokus penuh pada materi yang dipelajari tanpa gangguan dan dengan kesadaran penuh. Dengan pendekatan ini, siswa dapat menyerap informasi secara lebih mendalam dan memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua ada meaningful learning, yaitu memastikan bahwa pembelajaran memiliki makna bagi siswa. Siswa tidak hanya memahami konsep yang diajarkan, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan pengalaman nyata atau situasi relevan sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu joyful learning atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membangun motivasi, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, ketika pembelajaran dilakukan dengan cara yang menarik dan interaktif, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, mudah diterima, dan meninggalkan kesan positif bagi siswa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa deep learning dalam pendidikan adalah proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk tidak sekedar hanya menghafal pengetahuan, tetapi juga mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan keterampilan pemecahan masalah. Ada 3 pilarnya yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning yang merupakan 3 pilar penting dalam deep learning yang saling melengkapi satu sama lain. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran mikro. Yang pertama ada pengertian pembelajaran mikro. Menurut pendapat Helmiati 2013, micro teaching adalah penguasaan keterampilan dasar mengajar. Guru perlu berlatih secara parsial, artinya tiap-tiap komponen keterampilan dasar mengajar perlu dikuasai secara terpisah-pisah. Nah, adapun yang dikecilkan dan disederhanakan adalah jumlah siswa 5-10 orang, waktu mengajar 5-10 menit, bahan pelajaran hanya mencakup 1 atau 2 hal yang sederhana, dan keterampilan mengajar difokuskan beberapa keterampilan khusus saja. Nah, menurut Sukirman 2012, micro teaching
adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Penyederhanaan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media, serta unsur-unsur pembelajaran lainnya. Nah, menurut Asril tahun 2011, microteaching adalah sebuah model pengajaran yang dikecilkan atau disebut juga dengan real teaching. Nah, jumlah pesertanya berkisar 5-10 orang, ruang kelasnya terbatas, waktu pelaksanaannya berkisar antara 10-15 menit, terfokus kepada keterampilan mengajar tertentu dan pokok bahasanya disederhanakan. Nah, sedangkan menurut Hasibuan, Ibrahim dan Toemil 2014, microteaching adalah metode latihan penampilan dasar mengajar yang dirancang secara jelas, mengisolasikan bagian-bagian komponen dan proses mengajar sehingga guru atau calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan mengajar dalam situasi yang disederhanakan. Jadi dapat saya simpulkan menurut beberapa pendapat para ahli tadi, bahwasanya microteaching ini adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk melatih keterampilan dasar mengajar dalam situasi yang disederhanakan. Penyederhanaan ini mencakup jumlah peserta 5-10 orang, durasi mengajar 5-15 menit, serta materi yang terbatas dan berfokus pada keterampilan tertentu. Nah, metode ini memungkinkan calon guru untuk menguasai keterampilan mengajar serta secara bertahap dengan pendekatan yang lebih terfokus. Dengan demikian, microteaching ini menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kompetensi mengajar sebelum menghadapi situasi kelas yang sebenarnya. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan karakteristik pembelajaran mikro. Nah, menurut Helmiati 2013 pada halaman 26-27, pembelajaran mikro berlangsung dalam bentuk sesungguhnya. Hanya saja diselenggarakan dalam bentuk mikro atau kecil. Nah, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah siswa berkisar antara 5-10 orang. Yang kedua, waktu mengajar terbatas sekitar 10-15 menit. Yang ketiga, latihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar saja. Yang keempat, menampilkan hanya 1 atau 2 keterampilan dasar mengajar. Yang kelima, membatasi fokus atau ruang lingkup materi pelajaran sesuai dengan ketersediaan waktu. Yang selanjutnya, ditinjau dari praktik calon guru atau pendidik akan belajar bagaimana melakukan pembelajaran. Sedangkan teman yang jadi siswa akan dapat mengamati bagaimana gaya mengajar temannya, serta dapat menilai tepat dan tidaknya keterampilan dasar pembelajaran yang dilakukan, seperti penggunaan metode dan strategi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penilaian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran mikro adalah pembelajaran yang sebenarnya. Praktik harus membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, mengelola kelas dan menyiapkan perangkat pembelajaran lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran mikro bukanlah simulasi. Karena itu, teman sejawat tidak diperlakukan sebagaimana peserta didik, akan tetapi mereka tetap menjadi teman yang sebenarnya dengan kedudukan sebagai siswa. Hal ini untuk menghindari perilaku teman sejawat yang dibuat-buat yang mengakibatkan tidak terkondisinya proses pembelajaran antar teman sejawat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran diharapkan dapat direkam sehingga hasil rekaman tersebut dapat dijadikan bahan diskusi antar guru atau calon guru untuk dikoreksi dan diberikan masukan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran mikro adalah metode pelatihan bagi calon guru yang dilakukan dalam skala kecil dengan jumlah siswa terbatas 5-10 orang dan durasi singkat 10-15 menit. Yang fokus utama pembelajaran ini adalah melatih keterampilan dasar mengajar dengan menampilkan 1 atau 2 keterampilan tertentu dalam setiap sesi. Pembelajaran mikro bukan sekedar simulasi, melainkan proses pembelajaran yang sesungguhnya
gurunya, di mana praktik harus merancang, melaksanakan, serta mengelola kelas sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, teman sejawat di sini berperan sebagai siswa, tetap diperlakukan sebagai teman, bukan siswa sebenarnya, untuk menjaga keaslian interaksi dalam pembelajaran. Nah, selain itu, pembelajaran mikro sebaiknya direkam agar dapat dievaluasi dan diberikan umpan balik atau masukan guna meningkatkan keterampilan mengajar calon guru. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai prosedur pembelajaran mikro. Nah, pembelajaran mikro adalah metode pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan mengajar dalam skala kecil. Nah, biasanya dengan durasi singkat dan jumlah peserta yang terbatas. Nah, prosedur pembelajaran mikro menurut para ahli, yaitu menurut Dwight W. Allen tahun 1970. Nah, Allen ini dikenal sebagai pelopor pembelajaran mikro yang menyusun prosedur dasar pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu penjelasan konsep. Nah, penjelasan konsep di sini guru atau instruktur memberikan dulu pemahaman tentang apa itu keterampilan mengajar tertentu. Nah, yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, peserta atau calon guru di sini menyusun rencana pembelajaran dengan fokus pada satu keterampilan mengajar. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pengajaran mikro. Nah, peserta mengajar dalam waktu singkat 5-10 menit kepada sekelompok kecil siswa atau teman sejawat. Yang selanjutnya yaitu perekaman atau observasi. Nah, proses pengajaran direkam atau diamati oleh mentor atau peserta lainnya. Yang selanjutnya yaitu umpan balik. Mentor atau peserta lainnya memberikan evaluasi dan saran perbaikan kepada calon guru. Yang selanjutnya yaitu perbaikan dan pengulangan. Nah, peserta memperbaiki dan mencoba kembali dengan pendekatan yang lebih baik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran mikro adalah metode pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar dalam skala kecil dengan pendekatan yang sistematis. Nah, berdasarkan ahli seperti Dwight W. Allen, prosedur pembelajaran mikro umumnya terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan perbaikan. Nah, melalui proses ini, calon guru dapat meningkatkan keterampilan mengajar secara bertahap dengan menerima umpan balik langsung dari mentor dan rekan sejawat. Nah, dengan demikian pembelajaran mikro menjadi strategi efektif dalam melatih keterampilan calon guru sebelum diterapkan dalam kelas yang lebih luas. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Menurut Turney dalam Alma dan kawan-kawan 2009 pada halaman 12 menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar ada 8. Nah, 8 keterampilan dasar mengajar ini menurut Darmadi 2012 terdiri dari keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing, diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan menjelaskan kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Menurut Abimanyu 2008. Nah, sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Nah, contoh membuka pembelajaran yang pertama yaitu guru mengucapkan salam, yang kedua berdoa, yang ketiga guru menanyakan kabar peserta didik, dan yang keempat absensi. Contohnya yaitu Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu akan mengabsen. Jika ada siswa yang tidak hadir, mohon diinformasikan. Nah, itu contoh membuka pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu contoh menutup pembelajaran. Nah, di sini guru melakukan peninjauan kembali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan atau kesimpulan dari
materi yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu guru melakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Nah, di sini guru bisa memberikan latihan atau bisa memberikan soal kepada peserta didik guna untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Yang selanjutnya yaitu guru menutup dengan berdoa dan menyampaikan salam. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, menurut Saud 2009 pada halaman 59 mengatakan bahwa keterampilan menjelaskan pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, contohnya yaitu guru menyampaikan informasi yang akan dipelajari. Misalkan guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini. Yang kedua yaitu guru menerangkan gambaran besar tentang materi. Yang selanjutnya guru menjelaskan secara rinci tentang materi apa yang ingin dipelajari hari ini. Terus yang selanjutnya guru memberikan contoh sesuai dengan materi. Guru juga melakukan pelatihan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan bertanya. Nah, menurut Anita 2008 pada halaman 7, keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan yang paling sederhana, di mana keterampilan ini menjadi pondasi dalam kemampuan mengembangkan keterampilan berikutnya. Nah, pada dasarnya keterampilan bertanya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Nah, contohnya dalam keterampilan bertanya ini, guru bisa bertanya mulai dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus. Guru juga bisa memberikan pertanyaan yang jelas dan tidak bertele-tele agar mudah dipahami oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu keterampilan mengandalkan variasi. Nah, menurut Udin dan Winata Putra 2000 pada halaman 745 mengatakan bahwa variasi adalah keanekaan yang membuat suatu tidak monoton. Nah, variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat untuk memberikan kesan unik. Nah, contohnya di sini guru ini bisa memberikan variasi dalam bentuk gaya mengajar. Artinya guru ini mengajar tidak hanya di depan kelas saja, tetapi guru itu bisa berjalan-jalan di tiap-tiap siswa. Yang selanjutnya yaitu guru juga melakukan variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Contohnya seperti penggunaan media gambar, media video, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu guru melakukan variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, menurut Sumantri dan Permana tahun 1999 pada halaman 272 menyatakan bahwa memberikan penguatan adalah suatu tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut. Nah, di saat yang lain guru bisa memberikan penguatan verbal seperti wah bagus sekali, jawabannya sudah benar dan tepat. Nah, atau guru bisa memberikan penguatan nonverbal seperti senyuman atau anggukan saat siswa menjawab jawaban yang benar. Nah, guru juga bisa memberikan penguatan dalam bentuk materi. Guru juga bisa memberikan penguatan dalam bentuk simbolik. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, menurut Usman 2005 pada halaman 97-99, prinsip-prinsip pengelolaan kelas terdiri dari kehangatan dan keantusiasan, tantangan bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, contohnya dalam hal ini yaitu guru memastikan bahwa suasana belajar kondusif untuk belajar. Atau guru juga melakukan pendekatan secara pribadi atau kelompok kepada peserta didik. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Nah, pengajaran kelompok kecil atau perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dan antar siswa. Nah, komponen keterampilan yang digunakan dalam keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Nah, keterampilan
merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya dalam hal ini guru dapat membagi siswa dalam beberapa kelompok, lalu guru melakukan pengecekan terhadap setiap kelompok guna memastikan bahwa materi yang disampaikan sudah jelas. Atau guru juga bisa memberikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, sedangkan membimbing perorangan, contohnya yaitu guru bisa memberikan perhatian khusus kepada satu siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut. Guru juga dapat melakukan pemantauan atas kemajuan siswa tersebut, atau guru bisa melakukan pembelajaran berbasis minat yang diminati oleh siswa tersebut. Nah, keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Nah, dalam contohnya di sini guru bisa memberikan arahan yang jelas mengenai tugas diskusi apa yang akan dibahas hari ini, atau guru juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka untuk semua kelompok. Nah, selanjutnya yaitu guru menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa 8 keterampilan dasar mengajar ini adalah seperangkat keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan bermakna bagi siswa. Nah, keterampilan ini membantu guru dalam menyampaikan materi, mengelola kelas, dan membimbing siswa agar mencapai hasil belajar yang optimal. Ada 8 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keempat, keterampilan mengadakan variasi. Kelima, keterampilan memberikan penguatan. Keenam, keterampilan mengelola kelas. Ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang kedelapan yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.